Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah karena banyak diberikan kesempatan, kesehatan, eh, dan kemampuan untuk bisa tetap menuntut ilmu. Jadi, alhamdulillah kemarin kita sudah berpuasa ya selama sebulan dan semoga bisa menjadi bekal dari teman-teman untuk menjalani perkuliahan nanti ya setelah UTS ini. Jadi saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh Pak Dr. Zainal di mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Ya. Baik. Jadi hari ini kita akan bahas tentang struktur pemerintahan desa dan kelurahan. Jadi teman-teman, ini adalah video yang saya tag ya, jadi video materi yang saya tag ketiga kalinya, karena pertama tadi udah panjang lebar hampir sejam ngomongnya, tapi ternyata salah teknis jadi belum terekam. Nah makanya tidak apa-apalah, anggap aja latihan ya tadi yang pertama. Kemudian yang kedua saya coba kembali, oh ternyata sudah bisa. Oke. Struktur pemerintahan desa dan kelurahan. Oke. Nah, yang akan kita bahas ada 5 ya, seperti yang terlihat di layar ya. Nah, oke, kita lanjut. Pertama, tentang desa ya. Jadi ada 4 pendapat yang saya ambil. Pertama, menurut Wijaya 2003, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang punya susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Jadi maksudnya nih, desa itu pada awal mulanya kan memang dibentuk dari kesamaan kultur. Jadi misalkan perkumpulan orang Minang, perkumpulan orang Bugis, perkumpulan orang Buton. Nah itu awal mulanya desa. Kemudian menurut KBBI, desa adalah kesatuan suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Ya. Kemudian menurut undang-undang, ini undang-undang terbaru ya tentang pemerintahan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati. Nah, yang menurut Bintaro, jadi desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Jadi dia lebih lengkap ya. Kalau ini kan yang lain ini kayak ini misalkan dia kesatuan kultur, ini sejumlah keluarga. Nah ini ada hak-hak tradisional yang harus diakui. Nah, tapi menurut Bintarto, desa itu adalah perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Jadi seperti yang pernah dibahas tuh di mata kuliah ekologi manusia ya. Jadi kita berinteraksi dengan lingkungan kita, baik lingkungan hidup maupun lingkungan yang tidak hidup ya. Oke. Nah, jadi hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Ya, jadi kan desa itu punya tetangga. Nah, harus jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kemudian struktur pemerintahan desa ada 3 ya. Jadi ada sekretaris desa membawahi beberapa staf ya yang disebut dengan kaur. Nah, ada kaur pembangunan, kaur pemerintahan, kaur umum. Kemudian pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan ini kalau di desa namanya kepala dusun ya. Jadi ada kepala dusun 1, dusun 2 dan seterusnya. Ini tergantung dari besarnya wilayah. Kalau misalkan wilayahnya harus 5 dusun maka 5 dusun. Kalau wilayahnya 3 dusun maka 3 dusun. Seperti itu ya. Tergantung kebutuhan dan kepadatan penduduk. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksana teknis. Nah, jadi dia terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Nah, ini menurut undang-undang, bukan menurut peraturan Menteri Dalam Negeri.
Sorry tadi ada kendala, jadi harus ini pelaksana teknis ya. Tadi kita sampai di pelaksana teknis. Jadi, oke, pelaksana teknis ini ada 3 seksi. Jadi menurut undang-undang tadi sudah ya. Oke, kita lanjut. Oke, tugas dan fungsi pemerintahan desa. Nah, ada 5 ini sebenarnya ya. Yang pertama, tugas dan fungsi kepala desa. Nah, menyelenggarakan perintah desa, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat, menjaga hubungan kemitraan. Nah, untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan bagus melibatkan penyuluh ya. Kemudian menjaga hubungan kemitraan. Jadi hubungan kemitraan ini bisa saja bermitra dengan misalkan pemerintah daerah, misalkan ada kegiatan apa begitu ya. Kemudian perusahaan misalkan CSR-nya atau mungkin perguruan tinggi ya, seperti itu. Baik. Oke, yang kedua, tugas dan fungsi sekretaris desa. Yang pertama, melaksanakan urusan ketatausahaan. Tadi kan sekretaris desa ini, jadi sekretaris itu tidak menunjuk maksudnya satu orang saja, tapi bagiannya. Jadi dia kayak sistem begitu. Nah, sekretaris itu tadi ada stafnya. Nah, oke. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Nah, melaksanakan urusan umum, melaksanakan urusan keuangan, melaksanakan urusan perencanaan. Jadi di desa itu sebenarnya tidak ada bendahara desa sebenarnya. Hanya kalau umpamanya misalkan sekretaris ini mau menunjuk supaya bisa ada satu bendahara, nah boleh seperti itu ya. Kemudian tugas dan fungsi kepala urusan. Nah, melaksanakan urusan kewirausahaan, melaksanakan urusan keuangan, dan mengordinasikan usulan perencanaan. Yang berikutnya, tugas dan fungsi kepala seksi. Jadi apa namanya? Kalau kepala seksi, itu ya. Oke, kepala seksi ya. Jadi kepala seksi itu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Pelaksana teknis itu yang tadi kepala dusun ya. Jadi ini banyak nih ininya banyak tugasnya. Jadi tidak bisa sembarangan misalkan hanya karena dekat dengan kepala desa begitu ya. Nah, kemudian terbalik. Ini yang kepala kewilayahan, ini yang kepala dusun. Kalau yang ini yang kaur pembangunan, kaur pemerintahan, kaur umum. Nah, ini semua nih tugasnya banyak. Nah, kalau kepala kewilayahan ya dia membantu. Jadi dia tuh posisinya di bawah kepala desa ya. Nah, sejarah perkembangan. Oke. Jadi sebelum menjadi sekarang kan yang berlaku itu tuh Undang-Undang nomor 6 Undang-Undang tahun 2016 nomor 32 ya. Iya. Saya lupa 32 ya tadi. Nah, jadi undang-undang terbaru ini itu punya sejarah panjang dari pemerintahan pada masa kolonial. Nah, kita bahas di yang pertama, pemerintahan di masa kolonial ya. Oke. Nah, ini berarti kalau masa kolonial itu masa penjajahan. Itu masih undang-undang Hindia Belanda. Jadi dia awal mulanya itu dari perkumpulan masyarakat, kayak misalkan masyarakat Minangkabau, kalau Palembang disebut marga, kalau Minangkabau disebut nagari dulu ya desa. Nah, kemudian di pemerintahan di awal kemerdekaan setelah merdeka itu berlakulah Undang-Undang 1945. Nah, sudah mulai dibentuk dan ini mulai ada muncul keinginan jadi dari awal kemerdekaan ini untuk menyeragamkan istilah desa. Sudah ada keinginan. Nah, masuk di pemerintahan desa di masa Orde Baru, maka diseragamkanlah semuanya, strukturnya, tugasnya, semuanya diseragamkan ya. Nah, oke. Nah, dalam di pemerintahan Orde Baru ini juga sudah dirinci tugas-tugasnya ya. Jadi tugas menurut undang-undangnya. Walaupun hanya 3 nih, penyelenggara rumah tangganya sendiri, jadi dia mengatur dirinya sendiri, pembangun dan
pembangunan dan terus lagi karena ternyata aplikasinya harus per 5 menit di dia harus keluar sendiri. Sorry, dia masih banyak keterbatasan nih. Masuk ke mana tadi ya? Pemerintahan desa masa Orde Baru ya. Nah, pendapatan desa itu, jadi ada dia pendapatan asli desa, hasil-hasil tanah, kas desa, jadi hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat. Ini dulu itu masyarakat itu berswadaya untuk memberi dana. Nah, sekarang malah mental masyarakat itu, masyarakat desa itu malah mental bantuan. Jadi memang sebaiknya kalau saya pribadi memandang bahwa ya salah sebenarnya masyarakat dikasih bantuan terus. Dulu orang malahan berswadaya untuk pembangunan desa. Nah, sekarang kan, jadi begini kan, gara-gara dikasih bantuan habis uang negara dan tidak terkelola dengan baik. Kemudian pemerintahan di masa Orde Baru, di masa reformasi. Nah, tadi kan terakhir undang-undang yang dibuat itu ya, yang tentang pendapatan desa tadi itu tahun 1979. Nah, kemudian di tahun 1999 pas masa reformasi ya, tumbangnya Presiden Soeharto itu dibuat lagi kewenangan. Jadi dia tugas ditambah satu tugas, yaitu bahwa pemerintah ada bantuan pemerintah daerah, pemerintah pusat kayak gitu, dan pemerintah provinsi ke desa. Itu tahun 1999. Kemudian untuk pendapatan juga ditambahkan ada bantuan dari pemerintah ya. Nah, di tahun 2004 dikoreksilah undang-undang ini. Jadi ditambahkan lagi satu tugasnya ya, bahwa yang tadi kan urusan pemerintah yang sudah ada, yang berdasarkan pada hak asal usulnya. Kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pusat. Kemudian urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Jadi kasih kewenangan. Jadi di undang-undang tahun 2004. Jadi dari tadi undang-undang 99 itu hanya 3 tugasnya, sekarang ditambah bahwa desa berhak mengaturnya sendiri dan itu diakui. Oke, kemudian lalu setelah dari 2004 tadi, di 2014 ada undang-undang baru lagi nomor 6 tentang desa. Jadi ini tadi yang kita bahas di awal, yang tugasnya sudah lebih dirincikan. Kalau di undang-undang sebelumnya kan tidak terinci dengan baik. Nah, di tahun undang-undang 2004 tahun 2014 ini sudah lebih terperinci. Jadi undang-undang terbarunya tahun 2016. Jadi 2 tahun kemudian. Jadi kalau yang di 2014 ini di pasal 18 tentang pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasalnya. Jadi maksudnya gini, dia lebih ingin memisahkan kembali antara wilayah desa dengan wilayah desa adat. Nah, tapi 2 tahun kemudian di tahun 2016 tadi yang kita sudah bahas di awal seperti itu ya. Sorry ya, tadi salah ini. Jadi undang-undang paling akhir itu tentang desa itu di tahun undang-undang 2016 ya gitu. Oke, masuk ke struktur pemerintahan kelurahan. Nah, jadi beda ya kelurahan dengan desa. Desa itu punya kekuasaannya sendiri, punya wilayah teritorinya, dan dia berhak mengurus dirinya sendiri. Sementara kalau kelurahan menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 23 tahun 2014 bahwa ini semakin sempit. Jadi dia itu hanya lebih tepat itu dikatakan sebagai local state government atau pemerintah negara pada level masyarakat lokal. Jadi dia pada prakteknya lebih mewakili kepentingan negara ketimbang kepentingan masyarakat. Terus hanya melayani kayak kelengkapan data untuk pembuatan KTP. Jadi tidak mengelola keuangan, ya intinya. Kemudian lurah melaksanakan tugas umum pemerintah di wilayah kelurahan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintah, penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, penegakan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak kayak di desa. Kalau desa dia lebih
luas ininya. Oke, jadi tadi terputus lagi ya karena hanya per 5 menit. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di grup mata kuliah ini. Ya, jadi nanti kita akan bahas kalau ada yang mau didiskusikan. Oke. Dan nanti juga mengenai tugasnya nanti akan disampaikan di grup, ya, di grup apa namanya mata kuliahnya. Oke, mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat video mata kuliah ini. Jadi saya tadinya kan sebelumnya ini membuat videonya direkam langsung, tapi ini saya hanya rekam layar biar ada apa namanya ada nuansa baru lah, enggak wajah saya aja yang dilihat terus ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Um, Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau dirasakan video ini bermanfaat, silakan di sharing ya. Terima kasih.